satin elok padukan, warnanya molek indah berkilau. Selamat datang kami ucapkan di Bunda Tanah Melayu, Provinsi Kepulauan Riau. Halo pemirsa iBreak, senang sekali saya Lia Erlita menyapa Anda langsung dari lapangan golf Ria Bintan. Telah hadir bersama saya hari ini Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Halo Pak Ansar, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Selamat ya sore Pak. semuanya. Iya, baik. Gimana nih Pak? Saya ingin berbincang-bincang seputar Kepri bersama Bapak. Ya. Nah, Kepulauan Riau ini Pak memiliki banyak sekali suku, budaya serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana karakteristik geografis dari Provinsi Kepulauan Riau ini Pak? Ya, memang Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi yang ke-34 ya, relatif provinsi baru berumur 19 tahun. Oke. Dan karena provinsi kepulauan, maka tentu terdiri dari berbagai pulau. Iya Pak. Kepri ini memiliki 2.408 pulau. Cukup banyak ya Pak dari ya? 2.408 pulau itu 379 pulau berpenghuni. Berarti beberapanya kosong ya Pak? Oh iya, masih cukup banyak pulau kosong dan pulau-pulaunya juga punya potensi-potensi besar, khususnya di bidang pariwisata dan bidang-bidang lain lah. Baik, kira-kira potensi apa saja ya Pak yang ada di Kepri ini dan bagaimana cara Bapak mengembangkan potensi-potensi tersebut? Ya, sebagian pulau berpotensi pariwisata, terutama pulau-pulau yang indah, memiliki pantai-pantai yang bagus gitu ya. Baik. Itu kita dorong, kita kembangkan sebagai pulau-pulau wisata yang saat ini saya kira tidak kurang dari 20 pulau lah yang berdekatan dengan pusat-pusat pariwisata, sentral pariwisatanya seperti Batam, Bintan, Anambas itu sudah dikembangkan untuk kawasan-kawasan wisata pulau. Dan kebanyakan sih memang turis-turis mancanegara yang hampir 100% datang ke sana. Dan sebagian pulau lainnya tentu potensinya beraneka ragam seperti Natuna, Anambas. Kita punya potensi minyak, potensi gas. Dan yang paling besar tentunya potensi di bidang perikanan. Oh, perikanan karena ya Pak ya? Kita punya potensi perikanan lestari itu per tahunnya 1,1 juta ton. Dan sampai saat ini baru termanfaatkan 33% per tahun. Dan juga sebagian pulau-pulau kita memiliki potensi untuk pengembangan industri maritim seperti shipyard, ya industri-industri pembuatan kapal ya, dan sangat banyak itu di Kepri. Ya Pak, berbicara mengenai pariwisata nih Pak, bagaimana strategi Bapak dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kepri ini Pak? Baik pariwisata yang lama maupun pariwisata yang baru Pak? Ya kita karena salah satu memang potensi unggulan kita adalah di bidang pariwisata, kita akan mendorong semua kawasan-kawasan wisata yang lama itu bisa mengembangkan objek-objek wisatanya dengan objek-objek yang baru, artinya perluasan investasi terus kita dorong. Dan kita juga terus berupaya mencari masuknya investasi di bidang pariwisata yang baru. Seperti di Treasure Bay itu yang di kolam gede yang 6,2 hektar itu, di situ dalam waktu dekat insya Allah akan dibangun 8 hotel baru, kemudian mereka juga akan membangun International Health Center untuk anti-aging ya, seperti di Korea. Mereka juga akan membangun nanti fasilitas-fasilitas pendukung seperti International School di situ. Kita tadi sudah bahas dan akan kita dorong. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita baru saja rapat bersama Ketua IMI, Ketua MPR kita Bapak Bambang Susatyo, kemudian Pak Tinton Suprapto, kemudian sama konsultan di bidang Formula One Tracking yaitu Andrew, kemudian sama Salim Group pengelola kawasan ini. Kita bulan Januari akan groundbreaking trekking Formula One di Pulau Bintan ini, di kawasan ini, dan itu saya kira sangat spektakuler. Jadi menyambut semangat Pak Presiden karena Mandalika juga sudah mulai beroperasi dan luar biasa daya tariknya. Saya dengar juga di Jakarta juga akan satu dibangun di wilayah tengah, di wilayah timur di Mandalika, dan di wilayah barat kita akan dorong di
Pulau Bintan ini. Oh iya benar. Dan saya kira karena kita dekat pangsa pasarnya Singapura, maka saya yakin mungkin kalau trekking Formula One ada di Bintan, mungkin Singapura juga akan datang ya Pak ya. menyerahkan event-eventnya ke Bintan, karena Singapura kan sangat sulit sekali. Bayangkan berapa hari mereka melakukan kegiatan formula itu, semua toko-toko harus tutup, mereka harus bayar mahal. Dan barangkali Bintan bisa menjadi alternatif yang terbaik. Selain itu juga ada 2 kawasan ekonomi khusus, salah satunya adalah di bidang pariwisata, yaitu di Nongsa Sensation itu. Pengembangan Nongsa Digital Park. Di sana akan kita dorong terus, dan saya yakin Kepri ini bisa jadi mega resort in the world lah ya, bisa jadi mega resort terbesar lah di dunia. Bayangkan di sini aja ada 18.000 hektar. Kita punya satu lagi kawasan Pantai Trikora di timur, di sana sudah ada kira-kira dengan pulau-pulau kecilnya 1.000 kamar hotel ya, ada seperti The Resident dari Maldives. Nanti mungkin lain waktu kita bisa berkunjung ke sana, melihat juga di wilayah timur. Nah, problem kita salah satunya adalah length of stay-nya masih relatif pendek. Pak. Nah, pemerintah mengisyaratkan agar kita bisa mendorong length of stay itu minimal 5 hari. Pak Ansar, pencapaian vaksinasi yang ada di Kepri ini merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali ya Pak. Nah Pak, apa saja strategi yang Bapak gunakan untuk mensukseskan vaksinasi ini Pak? Memang kita persentasenya tertinggi di luar Jawa Bali ya. Dan sampai hari ini sudah hampir 94% vaksinasi kita. Dan untuk dosis 2-nya sudah mencapai kira-kira 78% lah hampir. Nah, kiat-kiat kita adalah kerja keras, kemudian kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di Kepri. Memang jumlah yang harus kita vaksinasi sih tidak sebesar di Jawa ya dan Bali, akan tetapi tingkat kesulitan kita memang lebih tinggi karena masyarakat kita berada di 379 pulau. Nah, maka kuncinya adalah kerjasama, kerja keras, dan kita memang lakukan ini sejak awal. Ketika pemerintah mengumumkan pelaksanaan vaksinasi, saat itu kita sudah mulai start melakukan vaksinasi di masyarakat. Di saat orang masih meragukan jenis-jenis tertentu vaksin yang harus kita suntikkan, kita sudah lakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang ya herd immunity kita mudah-mudahan sudah terbentuk baik, dan kita sedang proses survei serologi untuk melihat kekuatan efikasi kekebalan tubuh masyarakat di Kepri ini. Kemarin sudah pilot projectnya di Batam. Bagaimana strategi Pak Ansar sendiri untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ada di Kepri? Ya memang kalau bicara pemulihan ekonomi secara otomatis karena fluktuasi COVID sudah jauh melandai, sudah membaik dan sudah cukup stabil, saya kira ekonomi memang berputar dengan sendirinya. Industri-industri yang dulu mungkin membatasi kegiatan-kegiatan usahanya saat ini sudah mulai normal kembali. Memang yang tertekan kita masih hanya pariwisata. Nah, itu yang akan kita dorong, kita galakkan ke depan. Selain itu untuk bicara UMKM kita berikan juga stimulus-stimulus bantuan permodalan dengan jaminan bunga gratis oleh Pemda. Kita berikan mereka bantuan modal dan program asistensinya buat mereka. Gitu. Oke. Nah Pak, dari seperti kita tahu nih Pak, Provinsi Kepulauan Riau ini sangat berdekatan dengan 2 negara tetangga kita Pak, yang merupakan jalur akses pintu keluar masuk. Nah, jika rencananya pemerintah Provinsi Kepri akan membuka jalur akses travel bubble ya Pak. Nah, bagaimana cara-cara Bapak untuk mengatasi COVID yang akan melonjak di Kepri ini jika terjadi lagi peningkatan Pak? Ya kan sebenarnya kita ujian tes terakhir mudah-mudahan di Natal tahun baru ini. Makanya kita setelah mendapat surat dan petunjuk dari pemerintah pusat, kita akan segera nih rapat koordinasi dengan Forkompinda. Kita akan lakukan pembatasan-pembatasan. Kita akan lakukan cara-cara bagaimana indeks mobilitas masyarakat kita batasi sementara. Dan kita perkirakan dalam waktu 2 minggu itu akan kita kendalikan insya Allah.
nanti pada Natal dan Tahun Baru mudah-mudahan COVID tidak terjadi fluktuasi lagi, maka itu merupakan pintu masuk terbaik kita lah untuk memulai travel bubble yang sudah lama sebenarnya kita bahas dengan Singapura. Dan kita terus mendorong bersama pemerintah pusat agar implementasi travel bubble ini segera dimulai. Kemarin Singapura itu sudah mengumumkan tanggal 29 mereka akan sudah mulai membuka negaranya, akses pintu masuknya dengan skema vaksinasi travel line tadi. Akan tetapi baru melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Nah, untuk pintu lautnya dari Singapura ke Bintan dan Batam itu masih belum dibuka. Nah, kami pemerintah provinsi sudah menyurati Bapak Presiden, sudah membicarakan ini ke Pak Menko Perekonomian dan sudah pernah berkomunikasi ke Pak Menko Marves, Menteri Pariwisata. Harapan kita nanti setelah Desember, setelah Tahun Baru dan Natal ini, mudah-mudahan kita akan bahas intens dan harapan kita ya minggu-minggu kedua, ketiga Januari mudah-mudahan pintu lautnya sudah dibuka. Sekarang kita sedang memfasilitasi Asita itu akan membawa 3.000 golfer dari Korea karena di sana sedang musim salju ya. Nah, maka itu kesempatan kita dan kita akan banyak nanti melaksanakan kegiatan farm trip untuk ke beberapa negara untuk mempromosikan kembali. Kepri khususnya pilot projectnya Bintan Resort dan Nongsa Sensation di Batam. Pak Ansar, bagaimana strategi Bapak dalam mempertahankan investor yang lama dan juga Pak menggait kembali investor-investor yang baru agar masuk untuk berinvestasi di Kepulauan Riau, Pak? Ya, pertama tentu kita sesuai dengan kapasitas kita di daerah, kita memberikan jaminan hukum, kepastian hukum, ya itu satu. Maka kita bekerja sama dengan Forkompinda. Yang kedua, kita berusaha memberikan relaksasi-relaksasi yang bisa kita berikan sesuai dengan kewenangan kita. Yang harus kita ketahui bahwa relaksasi itu tidak hanya dalam bentuk kebijakan fiskal, tapi memberikan pelayanan izin investasi dengan mudah, cepat, transparan, dan tepat itu juga relaksasi. Ya, itu sangat membantu, maka ya, dan itulah yang harus kita jamin. Maka semua yang namanya OSS kita, one stop service kita semua kita tata dengan baik, dengan aplikasi yang baik, dengan tracing yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, paket-paket investasi khusus. Seperti dengan Kadin Provinsi, kita mendorong bekerja sama namanya paket investasi murah. Jadi investor di kawasan-kawasan tertentu bisa memanfaatkan lahan 5 tahun tanpa membayar sewa ini itu. Nah, itu baru yang kita berikan dalam bentuk rangsangan-rangsangan, selain pemerintah pusat juga memberikan relaksasi dan kepastian hukum. Seperti penetapan upah minimum daerah, baik kabupaten kota dan provinsi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 36 itu kita sudah menghitung dengan jelas, menetapkan itu sebagai upah yang harus kita tetapkan gitu. Pak Ansar, dengan adanya program Bapak ya, katanya sih Bapak memiliki aplikasi Jempol untuk mempermudah para investor melakukan perizinan, Pak. Bisa dijelaskan Pak mengenai aplikasi tersebut, Pak? Saya kira kan digitalisasi itu penting gitu ya, udah jadi penting, satu Pak. Keharusan dan tidak bisa dipungkiri. Yeah. Nah, saya kira kan aplikasi si Jempol ini kita lakukan pertama untuk memberikan kepastian hukum tadi, kepastian hukum. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, real time. Kita bisa mendeteksi proses-proses izinnya sampai di mana, kita bisa tracing dan bisa kita follow up lebih cepat. Kemudian juga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi tatap muka. Karena semua secara online. Dan kelebihannya juga para investor bisa melakukan proses perizinan 24 jam. Karena aplikasinya itu kapan saja bisa digunakan. Apalagi para investor di luar negeri kan waktunya berbeda dengan kita. Benar, Pak. Ketika mereka malam hari, kita masih di subuh hari, mereka sudah bisa melakukan dan mengurus izin secara online. Dan itu akan terus kita sempurnakan sampai aplikasi itu bisa online
ke semua organisasi perangkat daerah kita, juga ke kabupaten kota dan bahkan online ke pemerintah pusat. Sehingga dia jadi satu sistem yang sistemik, yang mudah, yang memudahkan kita untuk mendorong investor melakukan itu. Jadi prinsipnya investor tidak perlu bertemu kepala daerah, dia cukup bertemu sistem. Nah, kapan dia bertemu kepala daerah? Kalau dia butuh jaminan keamanan, dia merasa ragu, dia ketemu kepala daerah. Maka sebagai kepala daerah, saya mesti menjamin investasi Anda aman. Pak Ansar, bagaimana cara Bapak memulihkan kembali kepercayaan para wisatawan agar bisa kembali lagi, Pak, melakukan wisata ke Kepri ini, Pak? Ya, pertama tentu vaksinasi kita menjadi jaminan. Yang kedua, fluktuasi COVID yang terkendali itu menjadi jaminan. Dan yang ketiga, biasanya negara-negara lain itu kan membutuhkan referensi ilmiah. Maka kita sedang melakukan, saya bilang, survei serologi itu untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa tingkat kekebalan imuniti masyarakat di Kepri itu sudah lebih baik. Kemarin Batam sudah melakukan itu, dari vaksinasinya yang 92%, tapi herd immunity yang terbentuknya itu lebih dari 98%. Ini semua kabupaten kota akan kita lakukan itu, bisa menjadi referensi ilmiah. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana antar negara ini punya prinsip-prinsip reciprocal, seimbang. Gitu. Jadi tidak menempatkan satu negara di tempat yang lebih rendah dengan negara yang lain. Nah, itulah yang harus kita bangun. Mudah-mudahan saya yakin minggu kedua kita mesti mulai pariwisata ini, karena ini juga menjadi penyumbang angka pengangguran kita lebih besar karena masih tertekan sampai saat ini. Pak Ansar, suksesnya penanganan vaksinasi yang ada di Kepri serta pariwisatanya tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang sangat optimis ya Pak, dan juga dukungan masyarakat Kepri itu sendiri. Terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kita. Baik pemirsa, itulah dia perbincangan kita bersama Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Terima kasih Anda sudah menyaksikan iBreak. Bersama saya Lia Erlita, saya pamit undur diri.